Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gading Jamila Rizky, selaku moderator dalam presentasi Strategi Penetapan Harga Produk Erigo. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Gading Jamila Rizky, Bintang Fatur Rahman, dan Denny Febrianto. Penetapan harga. Apa sih penetapan harga? Penetapan harga merupakan suatu strategi yang menjadi kunci dalam perusahaan sebagai bentuk konsentrasi dari deregulasi dan persaingan pasar secara global yang semakin sengit. Harga dapat mempengaruhi persepsi pembeli, arus keuangan, dan dalam menentukan posisi merek. Bagaimana cara menetapkan harga? Dalam strategi menetapkan harga, kita harus mengetahui apa tujuannya dan apa targetnya. Tentu saja, produsen atau suatu perusahaan pasti berusaha keras dalam menentukan harga jual, karena dalam menetapkan harga harus sesuai dan tepat. Perkenalan terhadap produk Erigo. Erigo merupakan salah satu UMKM di bidang fashion yang ada di Indonesia. Erigo didirikan oleh Muhammad Sadat. Awalnya pada 28 November 2010. Erigo ini dimulai dengan membuat suatu brand bernama Selex & Co. Seiring berjalannya waktu, brand tersebut pun berganti nama menjadi Erigo. Brand Erigo sendiri mengawali pembuatan produk dengan membuat batik kasual. Semakin berkembangnya bisnis tersebut, Sadat bercerita bahwa pada tanggal 15 September 2015, ia membuat strategi bisnis baru dengan mendesain ulang Erigo menjadi konsep street style dan traveling dengan meluncurkan koleksi barunya, yakni Releftik. Berikut merupakan beberapa produk Erigo yang laris di pasaran. Ada Erigo Coach Jacket, ada Erigo Short KG, dan ada Erigo T-shirt, dan produk lainnya. Strategi menetapkan harga pada produk Erigo. Erigo menggunakan teknik penetapan harga berdasarkan nilai. Mereka lebih berfokus terhadap pemenuhan nilai yang diharapkan dari konsumen dibandingkan pada laba yang akan didapatkan. Erigo diciptakan berdasarkan pada peningkatan traveling yang ada di Indonesia. Peningkatan ini juga diimbangi dengan kebutuhan untuk traveling. Erigo melihat peluang ini dan mencoba untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, Erigo juga ingin menciptakan traveling menjadi lebih meluas. Di tahun 2016, pemilik Erigo mengatakan akan mengarahkan style kepada market konsumer dan menyatakan bahwa Erigo mempunyai berbagai macam style guidance yang lebih luas dan dapat menjadi trend center khususnya di Indonesia. Hal ini semakin menjelaskan bahwa Erigo memperhatikan kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan target pasarnya. Erigo melakukan aktivitas traveling sebagai upaya untuk mengetahui apa saja yang akan dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, mereka juga melakukan survei kepada masyarakat mengenai kemampuan dan keinginan mereka mengeluarkan uang. Dengan demikian, Erigo akan menyesuaikan harga yang akan ditawarkan dengan kemampuan masyarakat. Selain dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa faktor lain yang berperan dalam penetapan harga produk Erigo. Misalnya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang perlu dipertimbangkan untuk penetapan harga produk terdiri dari overall strategi, objectives, dan mix dan organizational considerations. Dalam overall strategi, objektif, dan mix, yaitu harga dipengaruhi oleh strategi pemasaran dan juga nilai filosofis dari produk tersebut. Erigo yang termasuk dalam industri clothing line menetapkan harga yang dapat disesuaikan dengan kemampuan daya beli konsumen, yaitu sekitar 185.000 sampai 450.000. Dan target pasar Erigo yaitu anak muda yang mencari sesuatu yang trendy dan juga ditujukan untuk masyarakat umum.
Faktor eksternal yaitu terdiri dari the market and demand, the economy, dan the other factors. The market and demand yaitu pemasar harus memahami hubungan antara harga dan permintaan produk perusahaan. Dalam hal ini, adanya kebebasan penetapan harga penjual bervariasi dengan berbagai jenis pasarnya, dan setiap harga yang dikenakan oleh perusahaan akan mengarah ke tingkat permintaan yang berbeda. Pemasar juga perlu untuk mengetahui elastisitas harga, yaitu seberapa responsif permintaan terhadap perubahan harga. The economy. Kondisi ekonomi juga dapat berdampak kuat pada strategi penetapan harga. Seperti halnya pada saat ini, terjadi pandemi yang mungkin saja dapat mempengaruhi keputusan harga, karena mempengaruhi belanja konsumen yang menyebabkan Erigo saat ini memberikan diskon di setiap produk yang mereka jual. Other external factors, yaitu di luar pasar dan ekonomi perusahaan juga harus mempertimbangkan beberapa faktor lainnya di lingkungan eksternal saat penetapan harga, seperti penetapan harga ke pihak pengecer. Erigo menggunakan strategi market penetration pricing, yaitu strategi penetapan harga serendah mungkin. Menurut kami, strategi ini sudah sangat tepat apabila melihat target pasar dari Erigo. Erigo menargetkan anak muda yang pada umumnya belum berpenghasilan, sehingga bisa dibilang belum memiliki uang yang dapat membeli barang yang berharga mahal. Sehingga menurut kami, apa yang dilakukan Erigo sudah tepat, karena Erigo lebih cocok untuk menerapkan strategi market penetration pricing. Analisis strategi penetapan harga berdasarkan nilai. Penetapan harga berdasarkan nilai, value-based pricing, adalah strategi penetapan harga di mana perusahaan mempertimbangkan manfaat produk untuk menentukan harga. Dari perspektif perusahaan, manfaat tercermin dari nilai yang ditambahkan ke produk. Sementara itu, bagi konsumen, manfaat berarti nilai yang mereka rasakan atau kepuasan. Produk Erigo. Kelebihannya, yang pertama, dapat memaksimalkan keuntungan. Di sini perusahaan hanya menargetkan pelanggan yang bersedia membayar harga yang tinggi. Oleh karena itu, jika sukses, perusahaan mendapatkan margin keuntungan yang tinggi. Yang kedua, pelanggan cenderung loyal dan kurang sensitif terhadap harga. Itu memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk menaikkan harga tanpa berdampak besar kepada volume penjualan. Yang ketiga, itu kesetiaan pelanggan. Walaupun harga tinggi dikenakan, Anda dapat mencapai kesetiaan pelanggan yang sangat tinggi untuk perniagaan dan rujukan berulang. Tapi hanya jika perkhidmatan atau produk yang diberikan membenarkan harga tinggi, kelebihan ini cenderung berasal dari sifat hubungan penjualan yang harus dekat dan dipercayai sebelum harga berdasarkan nilai bahkan dapat dipertimbangkan. Kelemahannya, sumber daya. Perusahaan harus menginvestasikan banyak waktu dengan pelanggan untuk membangun hubungan jangka panjang yang kuat. Mengeluarkan biaya yang besar. Menambahkan fitur yang unik seringkali mahal karena membutuhkan riset dan pengembangan yang lebih mendalam. Perusahaan mungkin mengadopsi strategi pemasaran secara personal, yang mana seringkali lebih mahal daripada pemasaran massal. Yang ketiga itu ada skala ekonomi yang rendah. Mengapa demikian? Karena perusahaan harus mengcustomize produk sesuai dengan preferensi beberapa pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan menanggung biaya unit yang relatif tinggi karena tidak dapat menyebarkan biaya tetap ke sejumlah output yang lebih besar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.